Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kayaknya pada saya semua ya, kita di kesempatan kali ini akan membahas perihal kebinekaan. Oke, tapi sebelum kita masuk ke masalah bahasan kita nih, kita kenalan dulu kali ya. Mungkin ke Kak Nopi dulu kali, Kak Nopi, boleh Kak? Apa nih kenalnya? Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman dan semuanya, perkenalkan nama saya Novita Karisma dari Kota Lubuk Linggau. Sekarang bekerja di Puskesmas Mekarjaya, Kecamatan Peluang, Kabupaten Musi Banyu Asin. Oke, perkenalkan saya Suci Indah Bungatasari, asal Palembang, tapi sekarang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyu Asin. Izin ya teman-teman, di sini kenalin nama aku Oktar ini, bisa dipanggil Okta. Kebetulan Masih. saat ini aku Aman. Nadem. kerjanya di Inspektorat, jabatan fungsional auditor Sama ahli pertama. saya Ari Gunawan, kebetulan dari Musi Banyuasin, tempat tinggal di Desa Sukajaya, Kecamatan Pakatinggi. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah merupakan isu kebinekaan beragaman bineka ya. Menurut kakak-kakak sekalian, apa sih makna bineka itu? Menurut saya, keberagaman budaya budaya itu dengan adanya keberagaman budaya akan menunjukkan adanya variasi dan perbedaan dalam hal budaya dan dari masyarakat. Keragaman tersebut dapat meliputi berbagai aspek seperti bahasa, agama, adat istiadat, dan makanan serta cara hidup masyarakat tersebut. Kalau menurut saya lebih ke sama sih, lebih menyatukan ke masyarakat dalam perbedaan karena di Indonesia ini banyak suku bahasa, adat, dan tradisi yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang membuat kita tuh menjadi satu. Keberagamannya, budaya, itu modal penting untuk membangun persatuan dan saling menghormati dan serta membuat bangsa menjadi maju. Pemahaman mengenai keragaman, sebenarnya pemahaman keragaman ini sederhana. Kalau kita melihat konteks Indonesia, tentu mungkin kita satu pemahaman bahwa keragaman itu adalah satu kekayaan yang harus kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Nah, Dan ini menjadi salah satu kekuatan kita untuk kekuatan ataupun peluang saling memahami, menghargai, dan bekerja sama secara harmonis. Berbicara tentang keberagaman budaya, pastinya kita ini berasal dari berbagai macam budaya yang berbeda-beda ya. ya, Nah, maka betul. itu aku mau tahu nih latar belakang masing-masing kakak-kakaknya dari segi budaya mana aja. Dari Kak Nopi kali ya? Boleh Oh, Kak? dari saya ya. Boleh. Oke, kebetulan kayaknya saya beda sendiri ya di sana ya. Saya Hmm. berasal dari Kota Lubuk Linggau ya, di mana yang saya baca beberapa artikel itu latar belakang budaya Kota Lubuk Linggau itu berakar dari perpaduan adat suku asli, terutama Rejang dan Permani, dan tradisi Melayu Sumatera Selatan yang diperkuat oleh situs sejarah seperti benda pusaka seperti Kujur dan Kris yang menekankan kepemimpinan kejaksanaan. Nah, di mana budayanya di Kota Lubuk Linggau itu identik dia punya semboyan, semboyannya itu Bumi Silampari. Makanya Kota Lubuk Linggau itu terkenal dengan Kota Bumi Silampari. Nah, selain itu juga Lubuk Linggau itu biasanya terkenal dengan sebutan apa ya, kota durian ya. Jadi banyak orang-orang kayak beragam apa ya, beragam budaya gitu kan, termasuk makanan itu kan. Biasanya orang-orang itu kalau mencari durian ya dia ke Kota Lubuk Linggau. Nah, untuk namanya sendiri, nama Kota Lubuk Linggau itu berasal dari legenda tanaman lingge atau linggau yang tumbuh subur di lubuk atau relung dalam Sungai Kelingi. Berbagai seni tradisional yang berkembang di daerah Kota Lubuk Linggau seperti senjang atau sastra lisan, tari sambut, silampari, dan tari tanggai. Apalagi ya kalau Lubuk Linggau itu. Kayaknya kalau makanannya itu kayak ya cukup mungkin kayak durian ya yang terkenal ya, durian atau gula merah biasanya kayak gitu. Betul, betul. Dan juga ya gula merah atau pokat gitu kan. Kalau batiknya biasanya batik batik sendiri yang terkenal di Lubuk Linggau itu biasanya batik durian. Jadi setiap pegawai biasanya memakai batik durian kayak gitu. Itu sih kalau latar belakang dari Kota Lubuk Linggau. Ya, ya, ya. Berarti memang di sana buah durian terkenal ya Kak ya? Iya, biasanya kalau lagi musim durian tuh ya orang banyak nyari tuh di Lubuk Linggau tuh biasanya harganya murah gitu. Kalau untuk Ya, bahasa sendiri gimana Kak? Bahasanya masih Apa? rumpun Melayu atau untuk bahasanya sendiri gimana? Iya, masih terbilang rumpun Melayu kayak gitu bahasanya itu. Masih ya hampir sama lah sebenarnya kayak Sumatera Selatan. Latar ya. belakang kakak sendiri dari mana? Kalau latar belakang ini apa aku sendiri itu sebenarnya lahir di Palembang. Tapi orang tua, ayah orang asli orang Sekayu, tapi kalau almarhum ibu itu aku orang Lampung. Nah, aku tuh bentar. Kalau sekarang tinggal di Palembang, tapi kerjanya kan di Sekayu. Jadi balik kampung lagi ke kampung ayah gitu. Oke. Nah, Jadi kalau untuk latar belakang, saya sendiri kebetulan lahir di Musi Banyuasin, Sekayu, asli orang Sekayu, cuman tinggalnya agak di desa. Nah, kebetulan desa tempat tinggal saya, kalau keberagaman desanya itu transmigrasi. Tentu perbedaan masyarakat dari Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, sama asli daerah Sekayu. Nah, jadi kalau keberagaman itu hampir setiap hari itu perbedaan. Mulai dari budaya. Kebetulan saya di Desa Sukajaya, Kecamatan Pakatinggi. Kalau Kalau Kak Novita sendiri emang asli Lubuk Linggau ya? Oke. Untuk Iya, bahasa ya sendiri masih menggunakan rumpun Melayu, artinya masih kayak Palembang gitu ya? Mirip-mirip ya? iya, iya, Oh, hampir sama deh. sama ya. oke kakak, berarti kita kebetulan aslinya semuanya hampir dari Sumatera Selatan ya? Dengan Kak Okta sendiri
orang Iya, tua. aku ya? Oh iya, lupa. Oke. Iya, Aduh, itu ditanyain. Makasih loh, Kak. Oke. Sebenarnya kalau aku sendiri ya, aku itu bisa dibilang asli orang Musi Banyuasin. Ibu aku orang Kalung Wetan, Ulak Pace. Kalau ayah itu Ulak Berau. Jadi masih emang hampir satu desa gitu. Beda desa kali ya. Tapi satu kecamatan. Nah, kebetulan tinggalnya lama di Palembang. Jadi untuk bahasa sendiri sehari-hari itu pakai bahasa Palembang. Kalau untuk kebudayaan ya pastinya aku mengetahui yang paling banyak gitu. Karena emang kemarin itu lamanya tinggal di Palembang. Kalau untuk Palembang itu sendiri budayanya itu kan kita tahunya tari tanggai, kemudian makanan khasnya ada pempek, kemudian kalau untuk ikonik itu ada jembatan Ampera. Ya, gimana caranya menghadapi perbedaan latar belakang budaya, kemudian cara bermasyarakat. Nah, kalau Kak Novita sama Kak Suci sendiri ada nggak pengalaman pengalaman menghadapi keberagaman di mana kayak misalkan contoh ada konflik antar golongan gitu-gitu, ada mm, nggak sih Kak? Kalau kalau kayak gitu aku sih sendiri ya paling belum pernah. Belum pernah. menghadapi perbedaan bahasa ya. Oh Aku juga ya. perantau di sini, kayak ya benar kata Betul. Kak Ari, di sini juga bisa dibilang daerah trans ya. Banyak orang-orang Jawa. Jadi ketika Oh. aku melakukan pelayanan pemberian obat tuh ada satu pasien itu dia hanya bisa menggunakan bahasa Jawa, sedangkan aku belum Oh, bisa tuh. Jadi Oh kayak ya, daerah Kemang banyak iya. orang Jawa ya? ya dari kecil banyak orang Jawa tuh. Makanya Betul. kayak mana ya? Jadi aku Hmm. Oke. minta tolong akan sesama rekan kerja kan, minta bantuan untuk menjelaskan informasi tentang mengenai obat itu kepada pasien tersebut dengan menggunakan bahasa Jawa. Karena pasien tersebut nggak bisa benar-benar walaupun aku coba pakai menggunakan bahasa Indonesia juga dia masih belum mengerti tuh. Jadi harus pakai bahasa Jawa kan. Kalau Kak Suci sendiri gimana Kak? Kalau dulu tuh aku tuh pernah kerja di Jakarta sama di Bandung. Nah, kalau untuk di Bandung pertama kali datang tuh orang-orang tuh berbahasanya tuh yang ada bahasa Sunda kasar sama namanya bahasa Sunda ini lembut. Yang dimana kalau di Bandung pas ke Bandung kebanyakan orang pakai Sunda lembut ya. Sedangkan kalau di Jakarta sudah di Jakarta bahasanya pakai Sunda kasar. Jadi lebih apa untuk apa bahasanya itu lebih dominan yang orang ke Sunda kayak gitu. Untuk orang Betawinya dikit. Kalau teman-teman aku ya gitu pas di kantor lama gitu. Nah terus terus datang balik lagi ke Palembang ternyata dapat PNS di sini beda budayanya di sana tuh kayak lebih modern dan di sini tuh ya udah kayak itu lebih di sana tuh banyak banget masih ada gitu. Budaya perkawin ini adat kayak perkawinan pasti. Nah, yang paling sederhana itu kalau di tempat saya itu di Desa Sukajaya, perbedaan karakter masyarakat sana antara asli Sekayu atau Sumatera dengan dari transmigrasi. Jadi karakter kalau masyarakat Jawa itu lebih sopan berbicara. Banyak sekali perbedaannya, tapi intinya tetap kita harus apa adaptif ya teman-teman ya, adaptif. Kemudian kita tetap Ya betul. menjaga nama baik asli kita, meskipun kita itu berbeda-beda, tapi kita tetap harus menjunjung tinggi persatuan, gitu ya teman-teman. Kalau dari pengalaman aku sendiri, kemarin aku sempat ambil kursus bahasa Inggris di Pare ya, which is itu di Hmm. Jawa Timur ya kalau nggak salah. Iya. Ya Nah, betul. kebetulan itu 3 bulan, lumayan sih banyak teman-teman yang ada yang dari Makassar, ada yang dari Kalimantan, juga ada yang dari Papua, ada juga yang dari Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana itu kita nggak bisa pakai bahasa lain selain bahasa Indonesia. Kebetulan juga kalau misalkan kita lagi di tempat lesnya kan pakai bahasa Inggris tuh. Cuma misalkan lagi free day nggak pakai bahasa Inggris, kita pakainya bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai bahasa asli daerah masing-masing, kita nggak bakal ngerti mereka ngomong apa, gitu ya. Jadi memang pertama itu kendalanya adalah di bahasa. Nah, kedua itu pernah aku sama teman aku yang dari Jawa asli itu debat masalah adat kan. Kayak aku tuh tersinggung gara-gara dia menyinggung masalah, oh wajar sih orang Sumatera, nah yang kayak gitu kan. Kemudian cara gimana cara kita menghadapi perbedaan eh, budaya dan lain sebagainya. Satu nih statement masing-masingnya untuk pesan dan bagaimana cara kalian itu menanggapi dari keberagaman budaya itu. Apa sih pesan kalian untuk kalian sendiri? Kalau saya pribadi, jadi perbedaan yang telah disampaikan oleh kawan-kawan semua dapat disimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat harus merasa bersyukur dengan perbedaan ini, karena perbedaan inilah nanti menjadi kekuatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang dalam konteks dunia kerja, mungkin seperti apa disampaikan saudari Okta ataupun Suci, itu mungkin suatu saat kita akan menghadapi di dunia kerja. Nah, dengan bekal pengalaman-pengalaman tadi, itu akan membuat kita mungkin lebih bijaksana dalam melakukan pelayanan. Mungkin itu. Oke, Betul makasih betul. Ari. Kak Suci gimana Kak? Hampir sama kayak Kak Arif sih kalau kata aku. Dalam keberagaman budaya itu ya kita tuh beda tapi tetap satu kita. Oke, Gitu. berarti emang menjunjung Budaya. tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika ya. Iya. Kalau Kak Nopi gimana Kak? Sebenarnya keberagaman budaya itu kan berarti kan kita kan menunjukkan adanya perbedaan ya dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun terdapat perbedaan, tapi pada hakikatnya kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah satu kesatuan. Kita juga walaupun terdapat banyak perbedaan itu, kita tetap saling menghormati dan hidup di tengah pluralitas yang ada. Oke, tadi kita udah bahas tentang keberagaman nih. Jadi intinya kita itu tetap harus adaptif ya terhadap perubahan. Kemudian jangan sampai juga menghilangkan nilai asli dari budaya kita sendiri.
Oke, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan saat ini dapat kita ambil semuanya sisi pentingnya ya dan sisi positifnya bagi kehidupan kita masing-masing. Terima kasih kepada kakak-kakak, yaitu Kak Suci, Kak Nopi, dan Kak Ari atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Waalaikumsalam ketemu, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Oke. Terima